Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidup dan juga nikmat sehat pada hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada kita Muhammad. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Dr. Alan Rusyadi MM. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan ulang untuk diupload di YouTube. Perkenalkan, nama saya Septian Jayadi dengan NIM 3504220401. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada Siti Nur Asufah sebagai pemateri 1 dan di samping saya lagi ada Sri Wahyuni yang sebagai pemateri 4. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai dengan bacaan Tabut yang bersuara. Silakan Ibu Asgama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Asgama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai apa sih itu kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun yang artinya baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Jadi, kerukunan dapat didefinisikan sebagai kehidupan dan rasa yang terjalin dengan damai, baik, tidak bertengkar, dan bersatu hati. Lalu, apa sih itu definisi dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama saling menghormati, saling pengertian, tidak bertengkar, dan bersatu hati antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita bisa lihat kondisi di Indonesia saat ini. Jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, kemudian pulau lebih dari 17.000 dan ratusan suku bangsa. Semua perbedaan itu disatukan dalam satu moto yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti beragam dalam satu ikatan. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat melakukan ketiga hal. Yang pertama, saling menerima keberadaan agama lain. Yang kedua, saling menghormati keyakinan penganut agama lain. Dan yang ketiga, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama yang tentunya menurut batasan agamanya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita melakukan ketiga hal tersebut? Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menerima keberadaan agama lain? Nah, hal ini bisa dengan menambah wawasan kita mengenai eksistensi agama-agama yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ada 6 agama resmi. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setelah kita tahu semua agama-agama di Indonesia ini, yang bahkan sudah sejak lama sebelum kita lahir telah ada. Nah, ini akan menjadi pintu gerbang agar kita dapat bertoleransi atau menghormati keyakinan agama yang berbeda. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana sih cara kita bisa menghormati keyakinan penganut agama yang berbeda? Nah, tentunya dengan memahami yang memang bahwa Allah itu membiarkan kita untuk memilih keyakinan kita sendiri, tapi tentunya setelah Allah menurunkan wahyu dan akal sebagai tolak ukur untuk mengukur satu kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, maka tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, makanya Allah di sini melarang kita untuk memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain. Allah mengharuskan kita menghormati keyakinan atau penganut agama yang berbeda. Dalam Quran surah Al-An'am juga disebutkan
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Maknanya Allah melarang kita untuk memaki sesembahan agama lain. Karena kenapa? Karena nanti akan balas memaki Allah dengan melampaui batas. Disebutkan juga dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara kita bisa membantu untuk mencapai tujuan bersama, tetapi dengan batasan agamanya masing-masing. Nah, hal ini dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 bermakna bahwa penganut agama yang berbeda selama mereka tidak mengusir kita dan memerangi kita di Indonesia, maka Allah membolehkan kita untuk membantu mereka atau tolong-menolong, tetapi tentunya dalam permasalahan keyakinan dan peribadatan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rasulullah yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang kedua, saya serahkan kepada Sri Wahyuni untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada dalam mewujudkan kerukunan antar agama ada beberapa langkah yang dapat diwujudkan, yaitu satu, sikap toleransi. Toleransi adalah menghargai, membiarkan atau membolehkan. Dalam bahasa Arab, toleransi ialah ijtimal, tasamuh, sikap membiarkan lapang dada. Jadi toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Toleransi ditegaskan oleh Allah melalui Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua yaitu menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati akan sangat mendukung hubungan baik antara agama-agama. Kemampuan seseorang untuk menghormati keyakinan orang dan golongan lain merupakan tanda kemantapan iman seseorang. Yang ketiga ada mencegah terjadinya konflik. Untuk menghindari munculnya konflik antar agama dapat diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, segala usaha penjelekan agama lain tidak dapat dibenarkan. Kedua, misi itu bukan usaha merekrut penganut, melainkan maklumat pesan ilahi. Ketiga, segala cara yang bersifat membujuk, penawaran imbalan material, tekanan, apalagi paksaan, manipulasi dan sebagainya harus dibuang jauh karena mengotori tugas suci mempermaklumkan kebenaran ilahi. Prinsip kerukunan hidup antar umat beragama. Islam yang pertama, satu, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 256. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain. Selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah juz 8. Yang ketiga, Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keempat, setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan menurut syariat Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan menurut syariat agama mereka masing-masing. Dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 139 dan Al-Kafirun juz 109 ayat 1-6. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari materi tentang toleransi antar umat
beragama. Kesimpulannya, dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang sangat urgen untuk diwujudkan. Kerukunan beragama bukan berarti membatasi pemeluk agama untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka. Kerukunan justru memberikan kemerdekaan bagi pemeluk agama untuk dapat menjalani agama yang diyakini tanpa mengganggu pemeluk agama lain. Inilah semangat yang didukung oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datang dari kami, dan apabila ada yang baik-baik, itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.